Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aprilia. Saya adalah mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sistem Pendukung Cerdas. Ya, di sini ada tabel perbedaan antara sistem konvensional dan sistem pakar. Yang pertama, informasi dan pemrosesan umumnya digabung dalam satu program sekuensial, sedangkan pada sistem pakar, knowledge base terpisah dari mekanisme pemrosesan atau inference. Lalu, program tidak pernah salah kecuali program yang salah. Pada sistem pakar sendiri, program bisa saja melakukan kesalahan. Lalu yang ketiga, tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil diproses, sedangkan pada sistem pakar, penjelasan merupakan bagian dari S. Kemudian, pada sistem konvensional, data harus lengkap, sedangkan pada sistem pakar, data tidak harus lengkap. Lalu, perubahan pada program merepotkan, sedangkan pada sistem pakar, perubahan pada rules dapat dilakukan dengan mudah. Lalu, sistem bekerja jika sudah lengkap. Pada sistem pakar, sistem dapat bekerja hanya dengan rules yang sedikit. Kemudian eksekusi secara algoritmik atau step by step yaitu satu persatu, sedangkan pada sistem pakar eksekusi dilakukan secara heuristik dan logik. Kemudian manipulasi aktif pada database yang besar, sedangkan pada sistem pakar manipulasi efektif pada knowledge base yang besar. Kemudian pada sistem konvensional efisiensi adalah tujuan utamanya, sedangkan pada sistem pakar efektivitas adalah tujuan utamanya. Kemudian sistem konvensional maupun sistem pakar sama-sama menggunakan data kuantitatif. Lalu, pada sistem konvensional representasi data dalam bentuk numerik, sedangkan pada sistem pakar representasi pengetahuan dengan simbol. Yang terakhir adalah pada sistem konvensional menangkap, menambah, dan mendistribusikan data numerik atau informasi, sedangkan pada sistem pakar menangkap, menambah, dan mendistribusikan pertimbangan dan pengetahuan. Dari kedua sistem tersebut, sistem manakah yang akan saya pilih? Setelah melakukan perbandingan dari tabel yang tadi saya bacakan, saya lebih memilih sistem pakar karena sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Selain itu, sistem pakar juga memiliki banyak manfaat seperti memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak cukup lengkap dan mengandung ketidakpastian, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Apakah Jarvis Robot Assistant termasuk dalam kategori sistem pendukung cerdas? Jawabannya ya, tentu saja. Karena Jarvis Robot Assistant yang dikembangkan oleh Mark Zuckerberg termasuk sebuah kecerdasan buatan yang digunakan untuk menjalankan tugas sebagai asisten pribadi Mark sendiri. Sebagai personal virtual assistant, Jarvis dilengkapi dengan kemampuan language processing dan speech recognition. Ia diajari untuk menerima perintah suara dan menerjemahkannya dalam bahasa pemrograman. Adakah aplikasi yang telah diciptakan oleh mahasiswa berkaitan dengan AI robot seperti Jarvis? Jawabannya ada, yaitu robot yang bernama Reisa atau robot medical assistant ITS-9 yang berguna sebagai robot pelayan pasien COVID-19 yang dirancang tim gabungan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya dan Universitas Erlangga UNAIR Surabaya. Yang belum lama ini baru diresmikan pada tanggal 14 April 2020. Robot ini mampu memberikan pelayanan kepada pasien yang sedang diisolasi seperti mengantar makanan, pakaian, maupun obat-obatan. Selain itu juga, Reisa dilengkapi monitor untuk komunikasi dua arah antara tenaga medis dengan pasien menggunakan multimedia.
Nah, ini dia tampilan dari Raisa Robot. Lalu, kelebihan dan kekurangan pada Jarvis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Jarvis lebih responsif dalam mengakses dan mendeteksi sesuatu. Dapat beroperasi selama 24 jam selagi kita tidak mematikan sistem, mempermudah kita dalam melakukan segala sesuatu pekerjaan. Lalu yang terakhir, dapat membantu manusia melalui pengenal wajah dan pengenal suara. Lalu yang kedua itu ada kekurangan Jarvis sendiri, yaitu yang pertama masih berpotensi ditembus dengan malware yang sangat kuat, lalu hanya dapat memproses setelah kita menginput data. Yang ketiga, Jarvis belum dapat bekerja maksimal karena masih dalam proses pengembangan. Dan yang terakhir, dapat menggantikan penggunaan manusia pada masanya. Nah, di sini ada gambar yang akan saya kaitkan kepada konsep dasar kecerdasan, representasi pengetahuan, dan konsep sistem pakar pada Jarvis sendiri. Yaitu dalam konteks kecerdasan Jarvis ini, jika kita memasukkan sebuah data, akan langsung memproses dan akan mengikuti perintah yang kita inginkan. Lalu bisa dilihat pada robot 1, representasi pengetahuan setiap data yang kita input pada Jarvis akan tersimpan. Di saat Jarvis mendapat data lalu diproses. Data yang bisa diinput dibuat prototipenya sesuai keinginan akan langsung masuk ke production design. Jika tidak akan kembali ke awal yaitu pembuatan desain. Kemudian pada robot kedua juga pada saat memasuki production design lalu lolos ke production evaluation, jika sesuai akan masuk ke tahap rilis, tapi jika tidak sesuai dengan yang diinginkan akan kembali ke production design sampai benar-benar sesuai. Apa pendapat tentang teknologi asisten robot dari proses sistem pendukung cerdas? Menurut saya sendiri, teknologi Jarvis ini sangat membantu dan dapat mempermudah manusia dalam mencari informasi dan menyelesaikan pekerjaan. Terlebih lagi, Jarvis sudah dilengkapi dengan sensor suara dan sensor gambar. Tapi, kecerdasan ini juga mempunyai dampak negatif bagi manusia itu sendiri apabila tidak digunakan dengan bijaksana. Contohnya, jika kita terlalu banyak menggunakan teknologi robot sehingga dapat menggantikan pekerjaan atau peran manusia yang seharusnya. Selain itu juga dapat menyebabkan global warming, di mana terjadinya krisis energi dan menumpuknya sampah elektronik. Bukan hal mustahil pemanasan global akan lebih cepat. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.